Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, alhamdulillah pada kali ini kita memasuki tema baru, yaitu tema 5 yang berjudul Pahlawanku. Pada pertemuan pertama kali ini kita akan belajar tentang pelajaran IPS dan bahasa Indonesia. Nah, pelajaran pertama ini bertujuan yaitu tujuannya adalah antum diminta mengamati gambar dan membaca teks tentang Pangeran Diponegoro sebagai pahlawan Islam nasional. Baik, akan Ustadz jelaskan atau sampaikan tentang perjuangan Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro nama asli beliau adalah Raden Mas Ontowiryo. Nah, beliau dilahirkan di Yogyakarta 11 November 1785 dan meninggal di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 8 Januari 1855 pada umur 69 tahun. Beliau bergelar Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Amirul Mukminin Sayyidin Panatagama Khalifatullah Tanah Jawi. Nah, perjuangan Pangeran Diponegoro yaitu melawan penjajah dari Belanda. Nah, Belanda waktu itu ingin menguasai Nusantara atau ingin menguasai Indonesia pada waktu itu dengan cara-cara yang tidak baik, yaitu dengan menindas rakyat. Nah, sehingga di situ Pangeran Diponegoro dibantu oleh Patih Danurejo yaitu untuk melawan Belanda. Nah, di situ terjadi peperangan yang besar yang disebut dengan Perang Jawa atau Perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Belanda kesulitan untuk mengalahkan Pangeran Diponegoro yang waktu itu Pangeran Diponegoro menggunakan taktik gerilya ketika berperang. Apa itu taktik gerilya? Taktik gerilya yaitu taktik perang dengan cara sembunyi-sembunyi dan berpindah-pindah, yaitu dengan cara mengelabui Belanda. Nah, Pangeran Diponegoro ketika melawan Belanda dibantu oleh Kiai Mojo Surakarta, Sentot Alibasa, Prawirodirjo, Pangeran Suryo Mataram, Pangeran Pakpak Serang. Pangeran Diponegoro berhasil memberikan perlawanan yang hebat kepada Belanda. Belanda kesulitan untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Nah, terjadi kegagalan ketika menangkap Pangeran Diponegoro. Sampai akhirnya digunakanlah taktik licik oleh Belanda, yaitu dengan berpura-pura mengundang Pangeran Diponegoro untuk berunding. Nah, di sana dijanjikan nanti keselamatannya akan terjaga. Namun ternyata Belanda ingkar janji dan menangkap Pangeran Diponegoro. Nah, kemudian Pangeran Diponegoro dibuang ke Manado. Nah, ditempatkan di Benteng Amsterdam, yaitu tepatnya di Makassar. Nah, sampai akhir hidup wafatnya beliau meninggal di Makassar. Nah, kemudian untuk menghormati jasa-jasa Pangeran Diponegoro, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepadanya berkat jasa-jasanya melawan penjajah Belanda. Nah, baik, sudah Ustadz bacakan atau sampaikan cara singkat tentang perjuangan Pangeran Diponegoro. Selanjutnya yaitu teman-teman
melihat buku tematis di halaman 11, yaitu menyelesaikan tugasnya, yaitu membuat peta pikiran tentang Pangeran Diponegoro, yaitu menuliskan informasi penting. Nah, di situ ada 4 kotak, silahkan diisi informasi penting yang teman-teman dapatkan dari kisah perjuangan Pangeran Diponegoro. Nah, kemudian tugas yang kedua yaitu menjawab soal buku tematik halaman 10 1 sampai 5. Kemudian setelah diselesaikan, silahkan nanti dikumpul di guru kelasnya masing-masing. Nah, itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.